Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan bercerita tentang bangau dan kepiting. Pada suatu ketika, hiduplah seekor bangau di sebuah kolam. Dia terbiasa menangkap ikan di kolam yang sama. Semua ikan membencinya, tapi dia menyukai ikan karena ikan itu sangat lezat. Yaw! Bangau itu selalu makan dan makan. Apa yang terjadi padaku? Sang bangau tumbuh tua dan lemah. Dia tidak seperti sebelumnya. Dia terbang dengan lambat. Aku sudah lelah. Dan saat ia menyelam untuk menangkap ikan, seringkali ikan terlepas karena gerakannya yang lambat. Sendiku begitu terasa sakit. Jangan ke sana, nanti bangau akan menangkapmu. Jangan khawatir. Dia tidak bisa menangkapku dan memakanku dari 2 minggu yang lalu. Aku sedang mengerjainya. Dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Dan sebelum dia bisa menangkapku, aku sudah pergi menjauh. Biar ku tunjukkan ya. Ada makanan. Kena kau. Tapi dia terjatuh di air saat ikan berenang menjumpai teman-temannya. Lihat itu, sekarang kita tidak perlu takut kepada bangau. Karena dia menjadi begitu lemah, dia tidak bisa mendapatkan makanan. Ikan-ikan itu berenang di sekitarnya, namun dia tidak bisa menangkapnya. Oh, sial dengan umurku yang tua ini. Bagaimana aku bisa makan? Aku sudah merasa lapar selama 2 hari. Suatu hari, dia merasa sangat lapar. Dia tidak makan apapun selama beberapa hari ini. Untuk mengatasi laparnya, tanpa harus bekerja keras dan masalah, dia merencanakan sesuatu. Oh, aku harus apa? Untuk memulai rencananya itu, dia pergi ke sisi kolam dengan wajah yang sedih dan tidak tertarik untuk menangkap makanan. Ikan kepiting berpikir, kenapa dia tidak berusaha menangkap makanan? Oh, dia kelihatan sedih. Mungkin dia lapar. Apa dia akan mati? Satu kepiting besar melihat bangau sedih itu, lalu menghampirinya. Halo bangau tua, apa yang terjadi? Kau terlihat sedih? Ya ampun. Ada berita buruk tentang kolam ini. Berita buruk? Apa itu? Tidak, aku tidak berani mengatakannya padamu. Oh, ayolah. Jika ini tentang kolam, kami perlu tahu. Kami tinggal di sini juga. Oke, jika kau memaksa, aku khawatir bahwa kolam ini akan segera kehabisan ikan, yang dimana itu adalah makananku. Hah? Tidak ada ikan. Maksudmu kenapa? Aku mendengar orang-orang akan mengisi kolam ini dengan lumpur dan menanam tanaman di sini. Oh ya ampun, itu sangat buruk sekali. Aku harus memberitahu yang lain. Oh, ini buruk sekali. Kita harus bagaimana? Semua makhluk di kolam merasa khawatir setelah mendengar berita itu. Ya ampun, kita harus apa sekarang?
bisa hidup di daratan, tapi kami ikan, nanti kami akan mati. Melihat situasi ini menguntungkan, bangau itu berkata, "Jangan panik, ada jalan keluarnya." "Benarkah?" "Iya, aku tahu kolam yang agak jauh dari sini, di mana semua makhluk aman di sana. Jika kalian tertarik, aku bisa membawa beberapa tiap hari ke kolam itu, di mana kalian aman." "Oh iya, mohon tolonglah kami. Tolonglah kami." Semua yang di kolam bersemangat ditolong oleh bangau. "Tapi aku punya beberapa syarat." "Apa?" "Aku harus beristirahat di perjalanan karena umurku ini, dan aku hanya bisa membawa beberapa ikan saja sekali jalan." "Oh, kami setuju." "Iya, tidak apa." Semua makhluk bersedia untuk pergi bersama bangau dengan syaratnya. Perjalanan pertama, bangau membawa beberapa ikan di paruhnya. Bukannya membawa ke kolam, ia membawanya ke bukit yang ada di sekitarnya. Dan ia lalu memakan ikan-ikan itu dengan lahap. Akhirnya laparku terpuaskan. Setelah istirahat sebentar, saat dia berasa lapar kembali, dia melakukan perjalanan kedua. Dengan cara ini, sang bangau mendapatkan makanan tanpa harus bekerja keras. Dalam beberapa hari, dia kembali sehat dan gemuk. Sang kepiting sangat ingin ditolong oleh sang bangau. "Mohon tolonglah aku, bawa aku juga ke kolam itu." "Waktu yang tepat untuk mencoba makanan baru." "Oke, aku akan membawamu di perjalananku berikutnya." Di perjalanan berikutnya, saat hari-hari telah berlalu. "Berapa jauh lagi kolam itu sekarang?" Sang bangau melihat bahwa kepiting itu adalah makhluk yang sangat polos dan tidak tahu rencana busuknya. "Kau bodoh, kau pikir aku ini pelayanmu? Tidak ada kolam di sekitar sini. Aku membuat rencana ini agar aku bisa memakan kalian. Sekarang kau bersiap untuk kehilangan nyawamu." Sang kepiting menyadari rencana busuk sang bangau. "Aku tidak akan mati. Seperti ini bangau egois." Dan tanpa ragu-ragu, dengan cepat ia mematahkan dan mencepit leher sang bangau dengan capitnya yang tajam. Ini terasa begitu sakit. Ini akan jauh lebih sakit." Sang kepiting mematahkan lehernya si bangau sampai patah dan ia tewas. Lalu sang kepiting dapat kembali ke kolam itu untuk menemui teman-temannya dan menceritakan semua kejadian yang tadi dialami oleh sang kepiting dan bangau. Semuanya berterima kasih kepada sang kepiting atas usahanya. "Oh kepiting, kau sangat cerdas." "Tidak, sang bangau kehilangan nyawanya karena keserakahannya. Itu bukan karena kecerdasanku." Pesan dari cerita ini adalah, ingatlah selalu, keserakahan adalah hal yang berbahaya dan tidak baik. Sampai jumpa, terima kasih.